Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Nurfadila dari Prodi S1 Pendidikan Matematika semester 3 Universitas Pahlawan Tuanku Tembusai. Baiklah, saya akan menjelaskan materi afektif dalam pembelajaran matematika. Sebelum itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan afektif. Afektif adalah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Afektif mencangkup watak perilaku seperti perasaan minat, sikap, emosi, dan nilai. Memahami perkembangan afektif peserta didik merupakan salah satu faktor untuk mencapai hasil yang baik dalam proses pembelajaran pendidikan. Tidak hanya dalam hasil akademik, tapi juga dalam hal pembentukan moral. Secara umum, aspek afektif meliputi sikap, minat, konsep diri, nilai, dan moral. Yang pertama, kita akan membahas minat. Minat akan membantu siswa dalam pembelajaran, mempengaruhi prestasi siswa, juga memunculkan rasa senang terhadap materi yang diajarkan. Yang kedua yaitu sikap. Sikap adalah kecenderungan untuk berperilaku atau tidak berperilaku yang merupakan hasil dari atau pernyataan evaluatif terhadap objek sikap belajar, seperti kegiatan teori, kegiatan praktek, lingkungan belajar. Sedangkan yang ketiga yaitu konsep diri. Konsep diri diistilahkan dengan citra diri, harga diri, atau diri yang ideal. Yang keempat yaitu nilai dan moral. Nilai dan moral adalah menjadi pegangan bagi siswa dalam mengatur tingkah lakunya. Penerapan dan pengembangan dalam motivasi dalam pembelajaran matematika. Pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian motivasi. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi adalah suatu perubahan energi di dalam pribadi seseorang yang ditandai dengan timbulnya afektif, perasaan, dan reaksi untuk mencapai tujuan. Fungsi motivasi yaitu yang pertama, mendorong manusia untuk bertindak atau berbuat. Yang kedua yaitu menentukan arah perbuatan. Yang ketiga yaitu menyeleksi perbuatan. Bentuk motivasi belajar di sekolah dibedakan menjadi dua macam, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Yang pertama, kita akan membahas tentang motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena di dalam diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Yang kedua yaitu motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah hal atau keadaan yang datang dari luar individu siswa yang mendorongnya untuk melakukan kegiatan belajar. Strategi menumbuhkan motivasi belajar. Ada beberapa strategi yang dapat digunakan oleh guru untuk menumbuhkan motivasi belajar siswa. Yang pertama, menjelaskan tujuan belajar ke peserta didik. Yang kedua, hadiah. Yang ketiga, saingan atau kompetisi. Yang keempat, pujian. Yang kelima, hukuman. Membangkitkan dorongan kepada anak didik untuk belajar. Dan yang keenam, yaitu membentuk kebiasaan belajar yang baik. Indikator motivasi belajar siswa meliputi yang pertama yaitu ketekunan dalam belajar, seperti kehadiran di sekolah, mengikuti pembelajaran di sekolah, belajar di rumah. Yang kedua yaitu ulet dalam menghadapi kesulitan, seperti sikap terhadap kesulitan, usaha mengatasi kesulitan. Yang ketiga yaitu minat dan ketajaman perhatian dalam belajar, seperti kebiasaan dalam mengikuti pembelajaran, semangat dalam mengikuti pembelajaran. Yang keempat yaitu prestasi dalam belajar, seperti keinginan untuk berprestasi,
Yang kelima yaitu mandiri dalam belajar seperti penyelesaian tugas atau PR menggunakan kesempatan di luar jam pelajaran. Materi yang selanjutnya yaitu konsep attitude dalam belajar. Attitude merupakan suatu hal yang menentukan sikap siswa, hakikat baik perbuatan sekarang maupun perbuatan yang akan datang. Konsep attitude dalam belajar ada 3. Yang pertama yaitu komponen kognitif, merupakan respon pernyataan sikap mengenai apa yang diyakini. Yang kedua yaitu komponen afektif, merupakan respon pernyataan sikap mengenai perasaan apa yang dirasakan seperti ketakutan, kedengkian, simpati, dan empati terhadap objek tertentu. Yang ketiga yaitu komponen konatif, merupakan aspek kecenderungan berperilaku tertentu sesuai dengan sikap yang dimiliki oleh seseorang. Faktor yang mempengaruhi terbentuknya sikap yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal yaitu faktor-faktor yang terdapat dalam diri orang yang bersangkutan seperti faktor pilihan. Kita tidak dapat menangkap seluruh rangsangan dari luar melalui persepsi kita. Oleh karena itu, kita harus memilih mendekati atau menjauhi. Karena harus memilih, inilah kita menyusun sikap positif terhadap satu hal dan membentuk sikap negatif terhadap hal lainnya. Yang kedua yaitu faktor eksternal, yaitu yang pertama sikap objek. Sikap itu sendiri, bagus atau jelek dan sebagainya. Yang kedua yaitu kewibawaan, orang yang mengemukakan suatu sikap. Yang ketiga yaitu sifat orang-orang atau kelompok yang mendukung sikap tersebut. Yang keempat yaitu media komunikasi yang digunakan dalam menyampaikan sikap. Yang kelima yaitu situasi pada saat sikap itu terbentuk. Faktor yang mempengaruhi perkembangan kemandirian belajar yaitu yang pertama gen atau keturunan orang tua. Yang kedua yaitu pola asuh orang tua. Cara orang tua mengasuh atau mendidik anak akan mempengaruhi. Yang ketiga yaitu perkembangan kemandirian anak. Yang keempat sistem pendidikan di sekolah. Yang kelima yaitu kehidupan di masyarakat. Selanjutnya yaitu materi konsep anxiety. Yang pertama kita harus mengetahui pengertian konsep anxiety. Anxiety atau yang lebih dikenal dengan istilah kecemasan merupakan reaksi normal terhadap situasi tertentu. Kecemasan adalah kondisi emosi yang timbulnya rasa tidak nyaman pada diri seseorang dan merupakan pengalaman yang samar-samar disertai dengan perasaan yang tidak berdaya serta tidak menentu yang disebabkan oleh suatu hal yang belum jelas. Fungsi kecemasan. Fungsi dari kecemasan adalah untuk bertindak sebagai tanda bahaya terhadap ego, sehingga kalau tanda itu muncul dalam kesadaran ego, dapat mengambil tindakan untuk menghadapi bahaya itu. Faktor penyebab kecemasan matematika. Yang pertama yaitu lingkungan, pengalaman dalam kelas matematika. Yang kedua yaitu mental, kemampuan abstraksi dalam konten matematika. Yang ketiga yaitu individu, sikap terhadap matematika. Cara meminimalisir kecemasan matematika. Yang pertama, memberikan penjelasan rasional pada siswa. Yang kedua, menanamkan rasa percaya diri terhadap siswa bahwa mereka bisa belajar matematika. Yang ketiga, menghilangkan prasangka negatif terhadap matematika. Yang keempat, membelajarkan matematika dengan berbagai metode. Yang kelima, tidak mengutamakan hafalan dalam pembelajaran. Materi yang selanjutnya yaitu konsep self-efficacy dalam belajar. Yang pertama, kita harus mengetahui pengertian self-efficacy. Merupakan keyakinan dalam diri seseorang akan kemampuan yang dimiliki dalam melakukan suatu tindakan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan serta dapat mempengaruhi situasi dengan baik dan dapat mengatasi semua hambatan.
Sedangkan self-evaluasi matematika sendiri adalah penilaian terhadap diri sendiri terhadap kemampuan yang dimiliki dalam menyelesaikan masalah matematika. Self-evaluasi matematika memiliki kontribusi positif serta peranan yang sangat penting terhadap prestasi belajar matematika yang dapat dicapai oleh siswa. Dimensi self-evaluasi. Yang pertama yaitu dimensi level. Dimensi level mengacu kepada persepsi tugas yang dianggap sulit oleh individu. Persepsi terhadap tugas yang sulit ini dipengaruhi oleh komponen yang dimiliki oleh individu tersebut. Yang kedua yaitu dimensi strength. Dimensi strength terkait dengan kekuatan self-evaluasi seseorang ketika menghadapi tuntunan, tugas, atau suatu permasalahan. Dimensi yang ketiga yaitu dimensi generality. Dimensi generality mengacu kepada taraf keyakinan dan kemampuan siswa dalam mengembangkan tugas dan pengalaman sebelumnya. Selanjutnya yaitu proses pembentukan self-evaluasi. Yang pertama yaitu proses kognitif. Menjelaskan bahwa serangkaian tindakan yang dilakukan manusia awalnya dikonstruk dalam pikiran. Pemikiran ini kemudian memberikan arahan bagi tindakan yang dilakukan manusia. Yang kedua yaitu proses motivasi. Motivasi manusia dibangkitkan secara kognitif. Melalui kognitifnya, seseorang memotivasi dirinya dan mengarahkan tindakannya berdasarkan informasi yang dimiliki sebelumnya. Yang ketiga yaitu proses afeksi. Mempengaruhi reaksi terhadap tekanan yang dialami ketika menghadapi suatu tugas. Seseorang yang percaya bahwa dirinya dapat mengatasi situasi akan merasa tenang dan tidak cemas. Sebaliknya, orang yang tidak yakin akan kemampuannya dalam mengatasi situasi akan mengalami kecemasan. Yang keempat yaitu proses seleksi. Keyakinan terhadap self-evaluasi berperan dalam rangkaian menentukan tindakan dan lingkungan yang akan dipilih individu untuk menghadapi suatu tugas tertentu. Strategi meningkatkan self-evaluasi. Yang pertama yaitu pengalaman yang telah dilalui, yang kedua yaitu pengalaman orang lain, yang ketiga persuasi sosial, dan yang keempat keadaan fisiologis dan emosi. Selanjutnya yaitu konsep metakognisi dan self-regulation. Beberapa ahli mendefinisikan metakognisi sebagai berpikir mengenai berpikir atau sebagai mengetahui tentang mengetahui. Metakognitif pada proses belajar anak secara umum, kemampuan metakognitif mulai berkembang pada usia sekitar 5 hingga 7 tahun, sedangkan menurut Whitebrad DKK bahwa keterampilan metakognitif muncul sekitar usia 8-10 tahun dan didahului oleh kemampuan kognitif lain seperti perkembangan theory of mind. Metakognitif pada proses belajar anak hubungannya dengan neuroscience. Sedangkan self-regulated learning merupakan suatu konsep mengenai bagaimana seseorang menjadi pengelola dirinya sendiri dalam kegiatan belajarnya. Self-regulated learning adalah suatu kemampuan di mana seseorang dapat mengaktifkan dan mendorong pemikiran, kognisi, perasaan, afeksi, dan tindakan aksi yang telah direncanakan secara sistematis dan berulang yang berorientasi untuk mencapai suatu tujuan dalam belajar. Mengembangkan kemampuan self-regulation dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan suasana belajar yang kondusif dan menghindarkan sesuatu yang akan mengganggu belajar siswa atau anak bermain atau kegiatan belajar yang tidak relevan. Yang kedua, memberitahu siswa atau anak bagaimana cara mengikuti suatu petunjuk. Yang ketiga, mendorong siswa atau anak agar memahami metode dan prosedur yang benar dalam menyelesaikan suatu tugas. Yang keempat, membantu siswa mengatur waktu.